Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman Nur Hakim, mahasiswa STKIP Al-Maksum Langkat, Prodi Pendidikan Teknik Informatika semester 3 kelas E, NPSN 23060200101. Di sini saya ingin membuat sebuah tutorial cara membuat topologi jaringan sederhana menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, di sini saya menggunakan sistem jaringan dengan topologi bus, yaitu topologi yang mungkin sering digunakan di warnet atau di lab-lab komputer sekolah atau kampus. Oke, untuk yang pertama di sini yang saya ambil itu dari N-Device. Di N-Device itu saya menggunakan 6 user. Sini saya menggunakan PC ya. Ini PC pertama, di sini kita copy aja sampai 5 ya. 1 2 3 4 5. Oke, di sini saya susun terlebih dahulu untuk usernya. Oke, di sini saya menggunakan 6 user atau 6 client dengan satu server dan satu router saya letakkan di bagian sini. Saya letakkan router di sini serta saya letakkan switch 1 karena di sini kita menggunakan 6 jenis klien, jadi kita harus menggunakan switch gitu ya. Oke, untuk topologi kabelnya sendiri di sini kita seharusnya dia menggunakan kabel strike, kabel yang ini, karena fungsi kabel strike itu bisa menghubungkan device yang berbeda atau perangkat yang berbeda. Contohnya dari router ke switch, dari router ke komputer, itu kabel strike bisa. Di sini langsung saja kita mulai. Saya ambilkan kabel strike-nya dari server. Itu saya pakai di Ether 0, lalu saya tarik ke switch. Di switch saya pakai Ether 1. Lalu kita ambil lagi dari router, kita pakai Ether 000, kita taruh ke switch di Ether 2. Lalu kita ambil lagi, masuk dari switch ke Ether 3, lalu ke komputer Ether 0 dan seterusnya seperti itu. Ether 4 di komputer Ether 0. Lalu di Ether 5, lalu kita masukkan ke klien lagi dan seterusnya. Oke, satu lagi. Oke. Oh iya, satu lagi. Di sini sebenarnya kita bisa menggunakan kabel yang otomatis. Ya, jadi perangkat ini bisa otomatis itu ngambil mau dia IP-nya, mau dia perangkatnya apakah perlu kabel strike atau cross, itu dia bisa pakai yang ini, automatic choose connection type ya. Di sini saya menggunakan kabel strike langsung. Oke, kita agak perjauh sedikit biar jelas ya. Oke, di sini ingin saya menambahkan komentar di bagian atas untuk mengingatkan saya IP setiap komputer. Tuh, di sini saya pergi ke menu yang bagian pojok kiri atas. Saya klik, lalu saya klik di atasnya. Di sini ingin saya membuat di IP di router. Saya membuat IP 01. Di sini nanti bakal saya buat 02 dan ini seterusnya. Berarti di sini saya buat 03. Oke, langsung saja kita buat 192.168.03. Ya. Kita taruh di sini, terus saya copy lagi. Kita paste lagi. Oke. Untuk menyeting IP setiap klien, itu kalian bisa klik langsung aja di PC-nya. Kalian klik, lalu kalian masuk ke menu desktop, lalu ke menu IP configuration. Di sini kalian pilih menu yang statik, karena kalau DHCP itu dia otomatis. Di sini saya menggunakan statik. Yaitu kita masukkan aja sesuai komentar yang di atas ya. 192.168.0.3. Lalu kita tekan tab di keyboard
kita tekan tab, dia otomatis bakal ngisi subnet max-nya. Oke, close. Langsung kita lanjutkan lagi yang ini. Di sini kita menggunakan IP-nya di 04 ya. Nanti kita ganti 192.168.0.4. Tab. Sini kita close, kita ganti 4. Oke, lalu yang ini kita ke menu desktop, IP configuration, kita masukkan 192.168.0.5. Kita tab, close, kita buat titik 5. Oke, kita ke komputer selanjutnya, itu kita ke desktop sama IP configuration, IPv4 address 192.168.0.6. Tab. Oke, di sini kita masuk ke kita buat dulu komentarnya biar supaya tidak ketinggalan. Kita buat komentar di sini titik 6. Kemari komputer berikutnya itu kita pilih desktop, IP configuration, kita klik 192.168.0.7, lanjutan dari IP sebelumnya. Ya, kita kasih komentar titik 7. Lalu di sini kita masuk ke desktop, IP configuration, kita pilihkan 192.168.0.8. Tab, close. Oke, di sini server tadi sesuai yang saya bilang, server bakal kita kasih IP di 202. Kita ke server, kita klik server, kita klik di desktop di mana ya? Kita kliknya, saya sedikit lupa di bagian setting. Setting di sini IPv4-nya kita pakai saya cek dulu untuk menunya. Oh ya, saya desktop, server, sama ya kayak di komputer klien. Static di sini kita buat 192.168.0.2. Kita close. Kita balik ke router. Di router kita pilih yang config, terus yang ether 0. Di ether 0 ini kita on kan, lalu kita masukkan IP-nya 192.168.0.1. tab, close. Oke, kita tunggu sebentar untuk dia melakukan konfigurasi secara otomatis. Di sini masih tanda orange ya. Kita tunggu dulu secara otomatis. Di sini bisa kita coba kalau ini sebenarnya server itu bisa ngeping ke klien. Kita coba sendiri ya. Oh maaf, ini seharusnya saya buat 3 ya. Maaf, di sininya saya buat 2. Di sini saya buat 1. Oke, di sini udah hijau ya, bertanda bahwasannya semua komponen-komponen ini udah terhubung. Kita coba dari server, kita ping ke PC yang ada di IP 5. Kita coba, kita klik server, lalu di server kita pilih command from. Di command from kita ketikkan ping 192.168.0.5. Kita enter. Oke. Di sini terdapat keterangan TTL, yaitu dimana berarti komputer server terhubung dengan komputer yang IP-nya 05. Kita coba lagi, kita coba ke yang kemari ya. Ini harusnya saya buat ini 8. Ini saya ganti tadi ya. Saya sedikit lupa. Harusnya saya udah ganti sih. Oke, betul. Oke, kita bisa masuk langsung ke server lagi ya. Kita masuk ke command from server. Kita ketikkan ping 192.168.0.8. Kita enter. Oke, di sini keterangannya juga TTL. Berarti di sini menandakan bahwasannya server itu terhubung ke komputer yang ada paling ujung nih di 8. Ya. Kita coba lagi server ke router. Seharusnya sih bisa sih. Ping 192.168.0.1. Oke. Betul ya? Berarti di sini dari saya perkecil sedikit. Mana dia ini untuk ininya? Maaf ya.
sedikit saya perkecil. Di sini dari komputer server sudah saya ping ke IP yang ada di klien ujung, dan untuk komputer server itu saya ping juga ke klien yang ada di sini. Lalu saya coba ping dari server ke router. Nih ya, keterangannya di situ sudah tertera bahwasannya yang ke server ya. Yang ke yang ke router ini sini 01, sini keterangannya sudah TTL ya, gitu. Jadi simple kan ya. Simple untuk membuat topologi jaringan sederhana. Mungkin ini bisa dipraktekkan untuk kawan-kawan semua untuk mengajar nantinya di pendidikannya masing-masing. Oke. Mungkin itu cukup sekian video tutorial cara membuat topologi sederhana menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Jika ada penjelasan saya yang kurang tepat, kurang pas, saya selaku pribadi saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.